Berikutnya Pak, tentang vaksin COVID-19. Gimana tanggapan Pak Lurah? Nah, justru kalau saya pribadi dari vaksin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif. Kembali lagi di satu program kami di podcast. Kita ambil hal positif dari cerita-cerita yang terjadi di ruangan ini. Oke, hari ini bintang tamu kita orang nomor 1 di Parakan. Nah, kita ngobrol di masa pandemi. Semoga pandemi cepat selesai. Kemudian nanti strategi apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama merecovery kembali perekonomian dan kesehatan pasca pandemi. Nah, sudah ada di hadapan kita bersama Pak Lurah Nana. Ya, selamat datang Pak Lurah. Selamat datang. Datang, silakan Pak sambil diminum. Santai. Oke. Pak Lurah atau Jaro ya saya sebutnya Pak? Enggak apa-apa. Pak Lurah aja ya. Pak Lurah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Anak gimana? Anak alhamdulillah, Sehat, keluarga ya? sehat. Keluarga sehat. Semua sehat. Di masa pandemi gimana, lelahnya 2 kali lipat atau ya gimana Pak? Cukup menguras pikiran juga, tenaga dan pikiran juga. Karena warga itu akan berbondong-bondong ke tempat lurah dan desa, Pak. Betul. Ya. Nah, ibu di rumah memaklumi nggak, Pak? Atau keluarga lah ya, keluarga memaklumi nggak dengan kondisi itu? Insya Allah untuk keluarga dan aspirasi dari masyarakat yang datang baik ke rumah maupun ke desa, keluarga memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena kadang informasi itu dari lembaga kita baik RT atau RW kadang juga minim informasi dari desa gitu. Ya, soalnya kan kemarin banyak banget isu di awal-awal corona itu kan COVID-19, apalagi masalah bantuan ya Pak. Wah, betul. Itu ada masyarakat yang sumpah serapah, ada masyarakat yang bermacam-macam akhirnya kan. Nah, waktu itu gimana Pak? Boleh cerita nggak pengalamannya? Nah, pengalamannya sih cukup lumayan menguras tenaga dan pemikiran juga, karena penyampaian itu hanya setingkat RT dan RW aja. Dan alhamdulillah ya, sebagian masyarakat kita juga ada yang antusias juga RT untuk menyampaikan ke masyarakat bawah, dan ada juga dengan keterbatasan komunikasi dengan masyarakat bawah. Nah, yang akhirnya menimbulkan ketidaktahuan masyarakat bawah itu terkait masalah bantuan. Gitu. Iya. Ya karena gini sih sebetulnya Pak. Apalagi sekarang banyak anak-anak milenial ya. Milenial ya maksudnya. Anak-anak yang milenial yang sudah ya, setiap orang sekarang sudah punya handphone, sudah punya internet. Kadang mungkin di sana masih bisa dihitung ya punya internet di rumah. Nah, itu kan biasanya tiba-tiba viral aja di media sosial kan. Betul. Nah, selama ini selain RT, RW, media komunikasi buat warga itu apa Pak biasanya? Kalau untuk itu tetap media HP atau WA ya, melalui grup WhatsApp group ya, WhatsApp group dari masing-masing wilayah RW masing-masing gitu kan. Nah, mungkin yang saya tadi ceritakan itu tidak terserapnya informasi dari kepala desa ke bawah karena ada sebagian RT kita yang udah lanjut usia gitu, tapi ada gap komunikasi. Ada gap komunikasi karena mungkin usia mereka sudah tua, tapi masyarakat masih menginginkan dia, menokohkan, masih menokohkan dia. Dan saya juga apresiasi juga dengan kinerja mereka, dengan keterbatasan mereka juga. Kita juga tetap bantu dengan keterbatasan informasi itu. Jadi saling lengkapi ya. Saling lengkapi. Iya, karena sudah harus ini kuatnya di mana, ini kuatnya di mana gitu kan ya. Betul. Iya. Karena saya lihat BPD di sana juga kompak Pak. Kalau BPD itu saya bilang aktif betul. Iya kan?
Aktif kan Pak? Aktif ya. Nah, itu gimana Pak bisa seaktif itu? Saya pikir pasti ada treatment dari Jaro tuh biasanya, ada dari Pak Lurah nih. Ya mungkin karena visi dan misi saya sepaham dengan mereka. Gitu kan, untuk mensejahterakan masyarakat Parakan, untuk berkeadilan di masyarakat Parakan, mereka juga terdorong dengan visi dan misinya kepala desa. Gitu. Jadi satu arah, satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Parakan. Iya, jadi bahu-membahu buat kepentingan masyarakat ya. Nah, soalnya gini sih Pak, ya namanya pimpinan ya, pasti itu banyak dipaido. Terus apalagi kan tadi misinformasi atau gap informasi menyebabkan bahwa ini masalah Pak Lurah meren, kayak gitu kan ya? Iya, nah, betul. Nah, gimana Pak menjembatani yang begitu? Apakah kita langsung kumpulkan? Apakah melalui tokoh dulu? Cara pendekatannya mungkin ya? Gimana biasanya Pak treatment kalau kalau treatment ada permasalahan sedikit di bawah itu yang tingkatnya tingkat RT diselesaikan dulu dari tingkat RT. Nah, kalau misalkan tidak terselesaikan juga di tingkat RT ke tingkat RW. Nah, kalau misalkan juga tidak terselesaikan di tingkat RW ke BPD wilayah. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah selesai di situ berarti putus permasalahan. Iya. Ya, karena sekarang kan orang-orang itu selain di masa corona kan orang pada sensitif banget, Pak. Betul. Apalagi lurah kan posisinya maksudnya posisinya itu benar-benar di lapangan, Pak ya. Betul. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya mengerti itu. Nah, gini Pak, ada isu-isu yang sebetulnya butuh kita tangani bersama, gotong royong lah antara pemangku kebijakan kayak misalkan perangkat desa, kemudian dan masyarakat sebetulnya. Ini PR kita bersama. Kayak misalkan sekarang gimana caranya ekonomi ini kembali recovery tapi di tingkat desa, Pak. Nah, mungkin udah ada pembicaraan di desa atau di lingkungan di Parakan buat kan COVID-19 ini masih berlangsung ya Pak ya? Betul. Mungkin ada strategi apa sih yang kira-kira bisa merecovery kembali bahwa masyarakat kan sekarang apalagi pengangguran kayak gitu-gitu kan udah mulai bermunculan ya Pak ya? Nah itu kira-kira strategi apa Pak di desa atau di lingkungan sana? Saya sampaikan juga untuk pola hidup efisiensi ya gitu yang biasanya kita beli kebutuhan yang benar-benar tidak bermanfaat agak dikurangi karena sumber ekonomi kita itu agak sedikit tersendat dengan berbagai bidang lah. Perusahaan ada juga yang sebagian diliburkan. Nah, makanya saya selaku kepala desa juga selalu menyarankan yang biasanya jalan-jalannya dikurangi. Seminggu OTW-nya dikurangi. 1 bulan biasanya 4 kali, tolong kurangi jadi 1 kali atau 2 kali gitu. Nah, untuk pemulihan ekonomi juga kita tetap tekankan kepada masyarakat kita untuk berdikari sendiri karena Parakan itu sekian persen tanah pertanian yang tanahnya juga subur makmur. Nah, dengan ide-ide itu saya sampaikan juga ke masyarakat untuk menanam cabai dengan tomat. Kebutuhan yang benar-benar tiap hari kita makan. Kita tiap hari kita butuhkan gitu. Jadi dengan saran-saran seperti itu, himbauan-himbauan seperti itu mudah-mudahan memotivasi mereka itu untuk menanam atau tumbuh-tumbuhan yang mereka butuhkan, yang bisa dikonsumsi, yang bisa dikonsumsi tiap hari. Ketahanan pangan keluarga mungkin. Ketahanan pangan keluarga. Keren. Dan itu tetap disosialisasikan. Tetap disosialisasikan. Ya karena sekarang kan ya tadi Pak Lurah bilang OTW-nya dikurangin karena ya biasanya biasa 4 kali sebulan ini ya sekali lah cukup gitu ya. Betul. Ya kalau bisa jangan karena menimbulkan keramaian. Nah berikutnya Pak, pernah ada ide ini nggak bikin desa wisata karena mungkin potensi di Parakan itu kan selain pertanian, pabrik ya Pak ya? Iya, industri ya. Pernah ada ide bikin kan sekarang Kementerian Pariwisata Sandi Uno ya, Sandi Uno kan lagi gencar-gencarnya bikin UMKM dan pariwisata. Pernah ada ide ini nggak Pak di sana Pak?
Nah, untuk para wisata sih sebenarnya ide itu dari jauh-jauh hari sudah ada, karena untuk apa ya, tujuan saya juga untuk menjaring masyarakat saya itu berpenghasilan. Terus postur tanah Parakan itu kan tidak sebagus dengan desa-desa lain ya, yang lokasi tanahnya banyak kubangan lah ya, gitu kan, banyak kubangan jadi banyak yang dalam. Nah itu menurut saya kan sangat cocok untuk dijadikan desa wisata gitu, karena keterbatasan lahan yang benar-benar ini ya, kebutuhan modalnya yang tidak ada, akhirnya ya berjalan apa adanya. Gitu. Iya sih. Karena itu kan butuh mungkin ada ide-ide dari masyarakat yang ditampung oleh desa atau oleh RT RW gitu. Sempat ada nggak? Biasanya anak-anak muda kan perkumpulan positif tuh di sana. Ada ide apa biasanya dari masyarakat, Pak? Nah, paling kalau dari masyarakat itu untuk ide-ide pariwisata itu sementara ini ya, para pemuda itu di bidang olahraga saja sih, gitu. Jadi belum ada yang menimbulkan aspirasi yang sifatnya ini Pak Lurah harus seperti ini, harus seperti ini. Itu jadi belum ini. Belum gitu sampai kan? sejauh itu. Karena biasanya kan sampai mungkin harapannya kan bisa perputaran ekonomi itu ada di sana gitu. Iya, betul. Iya. Karena balik lagi Pak, bahwa apalagi anak muda mungkin ya, kalau nggak ada yang nuntun itu biasanya lolos ya Pak. Betul. Nah, di anak-anak muda ini Pak, selama ini ada nggak sih program buat kaum milenial? Kan biasanya sekarang orang-orang akan menyasar kaum milenial nih Pak. Nah di desa itu sendiri kira-kira ada nggak Pak program buat kaum milenial? Kalau kaum milenial itu sih banyak sebenarnya, cuma mungkin aspirasi mereka tidak ada yang ini kan. Gitu. Iya, diwadahinya harus apa ya namanya, butuh serius dan ya terjalin lagi gitu tadi ada perputaran lah di sana gitu ya. Terus ini Pak, kedepannya kan Indonesia ini akan ya 2045 ya, 2045 itu kan Indonesia emas lah, ya kan, Indonesia emas. Nah kira-kira untuk program jangka panjang menuju 2024 itu apa Pak? Gambaran besar gitu. Kalau gambaran besar dan rencana saya itu menciptakan para pemuda ini menjadi pemuda yang benar-benar kreatif, gitu, yang bisa mengusulkan apa yang mereka bisa lakukan dan berinovasi dengan desanya dan bermanfaat juga dengan desanya. Gitu. Jadi bukan hanya menunggu hasil kan. Mereka harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan di desanya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing. Gitu. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi masyarakat yang lain pun ikut menikmati peluangnya. Betul. Karena kalau dikerjakan sendiri oleh kepala desa dan perangkat desa kayaknya berat Pak. Berat sekali. Warga Parakan itu berapa banyak sih Pak? Warga Parakan itu 7.000 kurang lebih. 7.000 8.000. 7.000 lebih. Nah, itu didominasi oleh umur berapa Pak? Biasanya kebanyakan anak muda atau kebanyakan yang muda ke atas, kan biasa gini nih. Itu muda ke bawah. Berarti kan potensinya besar tuh. Iya kan. Betul. Terus ini sih Pak, yang jadi isu di tempat kita adalah pengangguran Pak. Betul. Ya. Karena di musim pandemi ini, di musim corona kan kita dari bulan 3 ya, udah mau setahun kita melewati. Alhamdulillah kita masih sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Masih sehat. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan di tempat kita juga ada yang jalan tapi berdarah-darah. Betul. Ada yang tutup malah. Dan harusnya ini butuh gotong royong gitu Pak Lurah ya. Betul. Nah, gotong royong di sana gimana Pak Lurah? Masih jalan nggak?
Alhamdulillah untuk gotong royong itu rutinitas masyarakat Desa Parakan ya. Jadi rasa kebersamaannya itu masih ada gitu. Yang penting itu apa? Ada pengarahan dari ketua RT ya. Gitu yang penting saya selaku kepala desa tidak bosan-bosan untuk menyampaikan manfaat gotong royong itu seperti apa. Di samping juga masyarakat bersatu di situ juga bisa mendekatkan kembali mendekatkan kembali antara warga dengan warga. Itu jadi ajang silaturahmi di situ, tapi tidak berkumpul di masa pandemi ini. Karena ruh gotong royong sepertinya harus tetap kalau di sini mah karena teh dituntunnya Pak ya? Iya, dituntun gitu. Ya, anak muda. Biasanya gotong royong teh hari apa Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Apalagi kan hari Minggu kan pasti anak-anak muda mau bangunnya dari jam 9. Jam 9 itu lebih siang. Nah, terus Pak, ada nggak mungkin dari tokoh sekarang, dari tokoh-tokoh yang dituakan di sana Pak, sempat nggak mungkin ada saran yang mungkin harus disampaikan ke warga Bapak atau masyarakat kita lah ya di Jawilan khususnya gitu ya. Mungkin kira-kira apa sih Pak yang harus dilakukan, karena ya isu Indonesia ini kan sedang berduka, musibah di mana-mana, ulama tokoh-tokoh besar kembali ke yang pencipta gitulah kira-kira. Nah, dari tokoh masyarakat di sana Pak, ada nggak sih yang harus kita lakukan? Mungkin sempat ngobrol gitu Pak. Iya. Ya dari para tokoh paling sarannya buat masyarakat itu rasa bersyukur ditingkatkan ya, dengan pendapatan yang seadanya sekarang, dengan kemampuan perekonomian yang sekarang, dan bantuan dari pemerintah juga harus benar-benar dimanfaatkan, dan rasa bersyukurnya terhadap yang kuasa ya harus ditingkatkan kembali gitu. Iya sih. Gitu. Karena ini Pak, saya tidak mau jadi berpikiran negatif. Kayak misalkan gini, katanya kan ada isu berita ulama-ulama sudah mulai dipanggil oleh yang kuasa gitu kan. Kalau positif saya Pak, kita harus menciptakan ulama-ulama baru. Jadi anak-anak kita mungkin ya kita jadikan itu calon ulama lah kira-kira gitu. Betul. Nah, tanggapan Pak Lurah gimana itu Pak? Nah, untuk para ulama yang sudah dipanggil duluan kan, nanti saya selaku umaruh juga tetap artinya masih semangat gitu kan untuk mendidik para calon-calon ulama ini kan, dengan sinergik dengan para ulama kan gitu dari pelosok masing-masing. Karena saya kira kalau misalkan sinergik antara ulama dengan umaroh itu akan tercipta para pemimpin yang baru gitu. Iya, soalnya kan berita itu kan heboh ya kemarin. Yang saya tahu juga Syekh Ali Jaber kan kemarin baru kena tusuk di Lampung, terus tiba-tiba ini meninggal kan. Itu jadi hal yang wah sedih lah. Saya juga suka melihat di YouTube kan ceramah-ceramahnya. Nah, pengajian di sana Pak Lurah masih jalan nggak? Alhamdulillah dari tiap RT ya ada beberapa tempat gitu di sana. Alhamdulillah. Jadi semakin tahun semakin bertingkat, karena mungkin para ulama kita juga makin bertambah gitu kan. Yang waktu dulu saya sebelum jadi kepala desa dan masih kecil, hanya beberapa para ulama saya di Desa Parakan, hanya beberapa orang. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan waktu sekarang ini udah alhamdulillah dari tiap pelosok, tiap RT itu ada satu, ada dua, berarti ada peningkatan, ada pertambahan para pemimpin ulama kita. Gitu. Iya. Nah, itu biasanya ada pengajian, acara-acara pengajiannya kapan aja Pak di sana?
Kalau pengajian itu untuk yang para orang tua itu di tiap minggu itu ada rutinitas, masih ada alhamdulillah. Pengajian Gitu, ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, pengajian ustadz-ustadz, bapak-bapak, iya, bapak-bapak gitu. gitu. Iya, betul. Dan itu biasanya diprogramkan sama desa atau memang inisiatif dari setiap kampung? Nah, itu ada juga saran dari kepala desa agar tidak meninggalkan itu pengajian-pengajian seperti itu. Artinya saya seorang kepala desa juga tanpa bantuan para ulama ya, yang untuk membenahi para akhlak masyarakat saya juga akan sulit ketika akhlak masyarakat sayanya juga butuh dibentuk ya Pak. Nah, jadi perlu siraman-siraman rohani juga yang akan membantu kepala desa untuk bekerja. Karena jadi yang disentuhnya itu hatinya Pak ya. Iya, betul. Kan biasanya kalau udah nanganin orang yang akal banget, nggak usah dibilangin, kita doain kan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini Pak, mungkin ada pertanyaan gitu lah kira-kira dari masyarakat yang kami himpun di media sosial. Betul. Nah, program Bapak yang sekarang udah bertahun keberapa sih Pak? Tahun kedua. Iya. Tahun kedua. Berarti di Parakan mah nggak ada pemilihan 2021 ya Pak? Nggak ada. Nah, berarti cocok nih pertanyaannya. Kira-kira gini, program Bapak 5 tahun ke depan yang belum tercapai kira-kira apa Pak? Banyak sekali. Jadi program-program saya di awal pertama saya ngejabat itu di infrastruktur. Ya, infrastruktur saya kedepankan gitu. Ternyata dengan perjalanan waktu ya, dengan situasi pandemi ini, akhirnya dana tersebut masuk ke COVID semua, di BLTDD semua. Yang planning waktu itu di 2020 infrastruktur akhirnya tertunda. Gitu. Sampai 2021 juga kayaknya masih tertunda juga. Ya, karena pandeminya masih berlangsung. Iya. Jadi sebetulnya ya kemarin kan sempat Pak Camat juga datang ke sini. Pak Camat bilang waktu itu 2019 Kabupaten Serang sempat defisit. Terus 2020 harusnya kita punya punya alun-alun, ternyata uangnya buat COVID kayak gitu kan. Nah, tapi Pak di desa itu ada namanya dana desa. Betul. Itu berarti desa sendiri yang mengelola atau kayak gimana Pak modelnya? Kalau dana desa 2020 itu desa hanya eksekutor. Jadi semua aturan-aturan itu sudah ditentukan oleh PMK, oleh kementerian gitu. Desa itu hanya eksekutor. Jadi udah ada juknis dari. Udah ada juknis dan koringnya masing-masing. Iya. Makanya, tapi kemarin sempat 2020 berarti dana desa juga bisa dialihkan ke COVID itu juga udah ada juknis ya sebetulnya. Ada gitu. Kan repot juga Pak. Harusnya kita buat pengerasan, jadi. Nah itu buat bantuan. Yang dapat bantuan di sana berapa ribu Pak? Kalau untuk BLTDD itu 245 KPM. Untuk BST ya yang tahun 2020 itu 1.353 orang. Gitu. Jadi ribuan juga ya. Alhamdulillah. Nah, tahun ini isunya itu 2021 dikurangi Pak. Betul. Benar. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya karena mungkin karena itu kewenangan kementerian. Kita hanya bisa menyampaikan terhadap masyarakat bahwa ini adalah rezeki kita, kan? Iya. Desa hanya bisa sifatnya pengajuan, gitu kan? Iya. Untuk kewenangan dan kebijakannya itu dari kementerian. Itu selalu saya sampaikan. Siap. Gitu. Tapi udah mulai disosialisasikan ya Pak? Sudah. Gitu. Karena pasti akan jadi sasaran tembak di Pak Lurah. Nah, berikutnya Pak, tentang BUMDes. Apa tanggapan Bapak tentang BUMDes Pak? Di sana udah ada BUMDes belum? Nah, BUMDes kita udah bentuk ya, cuma belum selesai. Mungkin beberapa bulan atau beberapa hari, beberapa tahun mungkin
nggak nyampe 2022 kita udah selesai di BUMDes gitu ya. kan. Soalnya itu kan jadi salah satu mungkin media untuk recovery ya Pak ya. Semoga aja dengan adanya BUMDes di sana ada unit-unit usaha baru yang disupport oleh BUMDes ya Pak ya. Betul. Nah berikutnya Pak, tentang vaksin COVID-19, gimana tanggapan Pak Lurah? Nah justru kalau saya pribadi dari vaksin itu ya, kalau saya pribadi sih tidak jadi masalah selama itu buat kesehatan. Karena masyarakat. Pemerintah pusat juga udah menunjukkan bahwa, apalagi Presiden kan kemarin suntik live ya, dokternya gemeteran. Nah lanjut Pak, ini ada pertanyaan mungkin Bapak juga butuh dijawab karena ini mungkin warga Bapak nih yang nanya nih. Mengenai pabrik pemusnah limbah atau PTW PLI yang berlokasi di Parakan, bagaimana menanggapi keluhan warga yang terdampak polusi atau bau pabrik tersebut, Pak? Ada komunikasi apa gitu kira-kira? Ini dari media sosial kita sih, Pak. Gimana? Nah, untuk pabrik yang ada di Parakan, yaitu PTW PLI ya, itu pemusnah, itu kita selalu sampaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, gitu. Jadi terkait dengan persoalan bau dan lain-lain, dan itu instan terhadap manajemen perusahaan gitu kan. Tapi jadi tetap ada komunikasi sama perusahaan. Tetap ada komunikasi dengan perusahaan gitu, dan perusahaan juga sampai saat ini mereka juga selalu tanggap ketika ada keluhan-keluhan masyarakat yang sifatnya benar-benar tetap aktif gitu. Mereka juga ya, Pak, ya? Mereka juga tetap aktif, mereka juga tetap terbuka gitu kan, gitu. Tapi masyarakat mengeluhkan bau gitu kan, selalu saya sampaikan gitu untuk perbaikan mesin dikala ada kerusakan. Iya, biasanya kan ada tingkat kebocoran sejenisnya. Nah, biasanya. itu ya. Kalau masyarakat nggak lapor, ya perusahaan juga nggak tahu. Ya kan biasanya gitu ya. Iya. Tapi berarti kalau misalkan masyarakat yang menemukan bau itu lapornya kemana, Pak? Itu ada humasnya dari kepala desa atau tingkat RT atau tingkat lembaga yang RT, ada di RW. RT RW, biasanya penyampaiannya ke kepala desa. Nah, kepala desa baru langsung ke pihak perusahaan. Ada juga ketika misalkan WA-nya nggak kebuka atau informasinya nggak terserap oleh kepala desa, mereka langsung ke pos, ke pos security. Gitu. Ya langsung. Ya karena kan itu udah hal yang mendesak ya, Pak ya. Iya, betul. Iya. Karena kebutuhannya kesehatan juga. Betul. Itu yang sensitif. Nah, berikutnya Pak Lurah, bentar lagi 2021 itu ada pemilihan lurah. Ada tips gak Pak dari Bapak sebagai hari ini sedang menjabat lurah, apa yang harus dipersiapkan kira-kira untuk bacalon ke depannya? Oh iya, paling saya menyarankan untuk para kandidat yang mau pilkades di desanya masing-masing, tetap semangat ya, tetap berjuang, tetap bersilaturahmi dengan masyarakatnya kan, itu karena modal awal itu bersilaturahmi gitu. Mungkin bocoran gitu ke harus gimana pendekatannya gitu, Pak? Nah, masyarakat itu sebenarnya dengan jalan silaturahmi saja masyarakat itu sudah enak gitu. Iya. Itu yang terpenting itu silaturahmi dengan masyarakat. Iya, karena masyarakat juga merasa diperhatikan ya, Pak. Betul. Ya? Gitu. Waktu itu Bapak pemilihan tahun 2019. 2019. Bulan apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Bulan April kalau nggak salah, itu April ya. Pertengahan tahun berarti. Pertengahan tahun. Iya. Pertengahan tahun ngejabat 2019, 2020 kena corona. Juli apa April ya? Lupa. Ya maksudnya kan anggaran kan di pertengahan tahun kan udah nggak bisa anggaran baru kan kira-kira ya. Nah di 2020 kena corona. Nah, berarti buat bacalon lurah di masing-masing desa ya silaturahmi aja gitu ya. Silaturahmi aja.
gitu. Nah berikutnya Pak Lurah, ada nggak sih tips buat anak muda yang malas Pak, yang malas belajar? Sekarang kan orang-orang anak-anak sekolah di rumah katanya kerja sekolah online, tapi yang ngerjain orang tuanya juga. Apa yang mungkin Pak Lurah sampaikan kepada masyarakat? Nah, untuk para pemuda tetap semangat ya, jangan pernah mengeluh gitu, tetap berkreasi, berinovasi terhadap masyarakat, gitu kan? Jangan sampai menjadi pemuda yang lemah gitu. Yang laksanakan apa yang bisa dilakukan gitu kan untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Berikutnya nih buat anak-anak muda tuh dikasih tahu sama Pak Lurah. Karena ya isunya anak-anak muda kan kalau belum dipecut mah ente jalan Pak Lurah. Ya kan ya. Ya semoga tidak semua sih kalau di Parakan mah pemudanya bagus-bagus. Nah, berikutnya Pak Lurah, di Parakan itu ada berapa pabrik sih Pak? Industri itu ada yang jalan ya, yang ada karyawannya itu ada 4 perusahaan. 4 perusahaan? Iya, yang 2 gudang. Oh, yang 2 gudang gitu. Masyarakat sana yang kerja kira-kira berapa persen Pak? Itu karena ini jadi isunya mungkin di Kecamatan Jawilan ya, sekarang kan lagi pada tutup ya. Itu 70-30 masyarakat desa Parakan ya, yang 30-nya masyarakat wilayah luar Parakan. Gitu. Ya. Ada nggak sih Pak program buat pelatihan kayak kalau dulu Pak Sandi namanya OKOC itu Pak, kan mendidik kalau di sini kan Geraha Kreatif, pelatihan komputer kayak gitu-gitu. Di sana ada nggak sih Pak? Untuk saat ini sih belum ada itu, belum ada Pak. Jadi saya selaku kepala desa juga mengharapkan sekali gitu seperti itu. Nah mungkin warganya kalau misalkan ada yang nganggur bisa suruh ke sini Pak, daftar komputer. Siap. Nah ini juga ada salah satu produk dari salah satu, ini kami sebutnya Geraha Kreatif Farm. Nih Pak Lurah nih, telur puyuh ini sini balik. Nah ini telur puyuh, ini yang mentah yang matang ya? Yang mentah ya? Ini yang mentah nih Pak Lurah. Jadi kalau direbus ya sekitar 5 menitan lah ya. Jadi ini kemarin ceritanya masyarakat yang daftar komputer pada kabur beberapa pas kita survei, pusing katanya belajar komputer. Jadi kita alihkan ke yang real. Kalau komputer kan belajarnya hari ini, nggak tahu tuh dia dipakainya di lapangan kapan kan gitu ya. Nah ini jadi udah satu produknya nih, satu gini tuh kita jual 7.000. Oh 7.000 ya. 7.000-an. Tuh, kemarin ada permintaan dari Bekasi, dari Jakarta. Jadi stok udah mulai menipis. Maksudnya kita menciptakan peluang baru juga kayaknya ini jalan sih Pak. Iya, bagus. Iya kan? Bagus. Ini cuman kemarin karena lahan kita di sini nggak banyak, jadi kemarin dapatnya di daerah Pagintungan. Daerah Pagintungan. Mungkin Pak Lurah udah sempat main ke sana lah. Main ke sana lihat siapa tahu nanti bisa ke Parakan juga. Iya. Mudah-mudahan. Nah, Pak Lurah, berikutnya ada nggak sih Pak program yang spesifik untuk ibu-ibu dari desa atau dari warga di sana? Yang spesifik untuk ibu-ibu biasanya program apa sih Pak kalau buat ibu-ibu? Kalau di sini mah kemarin mah ini senam Pak di sini. Di sana ada nggak sih kayak gitu-gitu? Kalau di sana paling saya sarankan sih kalau senam sih memang rutinitas ya sebelum COVID ya sebelum COVID, tapi karena terkait dengan COVID ini agak dikurangi. Dikurangi bahkan mungkin Nah saya sarankan sih untuk ibu-ibu itu sebenarnya berkreasi di bidang makanan. Bidang makanan. Saya udah benar-benar saranin, terutama di ibu-ibu PKK di masing-masing RT dan RW-nya itu kan saya udah bentuk gitu kan. Nah ketika ada ide-ide yang mereka juga bisa memanfaatkan hasil alam atau hasil perikanan atau hasil
hewan itu mereka bisa manfaatkan gitu, seperti contohnya seperti telur puyuh ini gitu kan, seperti telur puyuh ini. Nah, dengan bekerja sama dengan Geraha Kreatif aja kan pemasaran ini lumayan juga kalau dikelola oleh PKK. Kalau 1 kilo itu Pak dijual paling 28.000, 29.000. Kalau kita kemas begini jadinya bisa 2 kali lipat Pak. Jadi keren gitu. juga maksudnya. Oh jadi bisa begitu gitu. Jadi kayak misalkan nih mungkin ibu-ibu beli di Join Smart ya, ini kan ngejual ada Join Smart Pak. Belinya harga 6.000 bisa ngejual 7.000 kan masih ada lebih 1.000. Iya, ya kan lumayan gitu. Nah ini nanti kita tekankan juga ke ibu-ibu PKK biar bisa memanfaatkan seperti hasil-hasil seperti hewan atau tumbuhan lah. Gitu. Karena ya balik lagi sih tadi harus menciptakan peluang ya. Betul. Gitu. Nah ini kemarin itu kita sempat main ke mana sih, ke Cawet Curug Kuda Pak Lurah. Iya. Nah ini dia. Ini mah dari itu tuh dari mana? Dari plastik. Iya dari plastik nih. Iya. Keren makanya ini produk UMKM juga. Keren. Di desa Kampung Bersih. Ini kemarin di Curug Kuda ya. Ya benar. Dan di sana gimana? Ada Kampung Bersih juga enggak? Ada, cuma kemarin itu karena mungkin waktunya mepet, terus masyarakatnya juga waktu itu gotong royongnya juga terlalu mepet, makanya hanya beberapa kampung saja yang ikut gitu. Tapi untuk antusias warga sih sebenarnya tinggi juga gitu kan. Itu karena waktunya yang mepet, itu mungkin ada kejar-kejaran juga. Iya, kejar-kejaran juga kan gitu. Karena waktu itu musim nyawah Pak Lurah kalau nggak salah deh. Betul. Iya kan ya musim nyawah kan musim ya. nyawah, betul. Jadi masyarakat yang harusnya bisa gotong royong buat Kampung Bersih ke sawah. Ya, betul. Nah, kalau perbandingan sawah dan pabrik Pak, luasan pabrik atau luasan sawah sekarang saat ini di kalau Parakan? Saat ini untuk pesawahan sih kita masih luas. Gitu. Jadi yang lahan yang terpakai oleh industri itu hanya beberapa hektar saja. Gitu. Hanya beberapa hektar. Mungkin kurang lebih sekitar di bawah 50 hektar. Gitu untuk industri. Tapi untuk pertanian masih 200 hektar. Masih luas. Masih luas. Jadi meskipun masyarakat bertani juga masih bisa lah ya gitu ya. Bisa. Ya maksudnya itu juga mepet-mepet ke jalan gede kan Pak ya? Iya. Mepet-mepet ke jalan gede kan kayak. Betul. RWA itu masuk kemana sih Pak? Kalau RWA itu masuknya ke Parakan. Iya RWA ya? Iya, RWA. RWA lama. Ya deket Indomart kalau nggak salah. Ya. Kalau dari arah Serang, Indomart ya? Iya, Indomart lewat Indomart. Indomart jalan ke Parakan, jalan ke Ciwangan ya? Jalan ke Parakan. Jalan ke Parakan, habis itu RWA. Nah, Pak Lurah, isu berikutnya di tempat kita itu ya tadi infrastruktur. Jalan lah kira-kira. Apalagi sekarang di musim hujan, musim penghujan. Masih berapa titik sih kira-kira menurut Pak Lurah yang butuh disentuh? Perhitungan besar aja mungkin lah. Kalau infrastruktur jalan yang masih benar-benar jelek dan perlu segera dibetonisasi itu untuk jalan kabupatennya sekitar 2.500 baru dikurangi 700 meteran, berarti sekitar 1.800 meteran. Gitu 2 kilo kurang untuk kabupaten ya, jalur kabupaten. Tapi untuk poros desanya itu sekitar masih panjang. Sekitar ada 7.500-an meter. Itu masih banyak ya? Iya, PR-nya masih banyak. Gitu 7.500 meteran. Iya. Karena itu akan jadi bahan Pak Lurah akan dipaido. Ya berarti kan maksudnya, tapi mungkin melalui podcast ini kan Pak Lurah bisa menyampaikan bahwa kenapa infrastruktur itu belum jalan. Dana desa yang kemarin sempat digembar-gemborkan ya kan jadi masuk ke bantuan corona ya. Betul. Gitu. Iya kan itu jadi harus bahan sosialisasi ya Pak Lurah ya. Iya, bahan sosialisasi. Karena antara jalan desa dengan jalan kabupaten, jalan desa PR-nya masih banyak. Masih banyak. Sekitar 7.500-an meter. Kemarin sempat ada yang viral.
Di oh enggak ding, itu mah Jalan Bojong Banteng. Ini kemarin mah beda. Bojong Banteng masuk ini ya Pak, masuk Pasir Buyut. Ya? Pasir Buyut, Pasir Bojong Buyut. Banteng, iya. Ada yang rese nggak Pak? Suka ngupload ke itu nggak? Tanggapan Bapak tentang yang jalan diupload ke Facebook, ke media sosial gitu, gimana Pak? Nah itu tanggapan saya bilang lebih bagus lah kan. Oh, iya? Nah yang penting saya bilang Positif dong. Terus. Saya bilang yang terpenting itu koordinasi dengan kepala desa dulu, iya, kan? iya. Gitu yang penting ya, artinya kepala desa juga ada tahapan-tahapan, ada tahapan-tahapan penyampaian atau usulan terhadap dinas terkait, gitu. Kalau misalkan tidak ada tidak berkomunikasi dengan dengan pihak desa, juga dikiranya kan tidak pernah ada pengajuan. Tapi kalau sudah ada pengajuan dan belum terrealisasi, mungkin bahasanya beda. Benar. Gitu kan? Ya karena udah sempat diajukan tapi kan tidak teranggarkan jadinya kan gitu ya. Jadi bahasanya beda. Jadi di bahasa saja sebenarnya gitu. Ya. Karena kan ada pasti kan namanya pemerintah ya Pak Lurah. Itu harus ada musdes, harus ada usulan. Kecamatan juga usulan juga kecamatan ya. Dari kecamatan baru naik ke kabupaten ya Pak. Iya betul, Musarembang kecamatan. Sistem ngusulin anggaran itu gimana sih Pak sebetulnya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nah kalau yang usulan-usulan itu kita ada musyawarah desa. Pertamanya kita musyawarah dusun dulu, musyawarah tingkat RW dulu kan. Nanti dari musyawarah tingkat RW itu kan ada beberapa yang diajukan oleh sebagian masyarakat kita, terutama infrastruktur dan lain-lainnya di bidang keagamaan, kesehatan dan lain-lainnya, gitu kan. Nah setelah musdus itu, musyawarah dusun itu baru dibawa ke tingkat desa, namanya musdes. Dari situ gitu. BPD perangkat desa. BPD perangkat desa, dari tokoh masyarakat, LPM, RT RW, tokoh pendidikan dan lain-lain, di situ nanti baru disatuin, baru diprioritaskan. Cari yang prioritas yang prioritaskan, gitu. Di situ nanti baru dibawa ke untuk penganggaran kabupaten, berarti nanti di Musarembang kecamatan. Oh gitu. Jadi dari situ satu kecamatan Jawilan ngusulkan lah ini prioritas di Parakan, ini prioritas di Pasir Buyut, ini prioritas di Jawilan gitu ya. Oh gitu. Dari kecamatan baru naik ke kabupaten. Dari kabupaten berarti ke masing-masing dinas ya. Kalau misalkan jalan berarti ke PUPR. Kalau apa lagi ya? Biasanya apa ya? Sosial berarti dinas sosial. Dinas sosial. Gitu. Terus dinas kesehatan ke dinas kesehatan. Oh iya. Nah, lanjut lagi Pak Lurah. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Lurah. Kemarin di media sosialnya Geraha Kreatif ada dana CSR. Mungkin Pak kemarin tuh Pak Odit. Iya, betul. Nah, rumah-rumah tidak layak huni Rutilahu ya Pak Lurah. Nah, di sana gimana Pak Lurah? Ada berapa yang dapat Rutilahu, ada berapa yang belum, atau mungkin ya semoga nanti Bupati malah bisa dengar. Alhamdulillah kemarin tahun pertama saya ngejabat, Parakan dapat 1 rumah ya di RW 01. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah serah terima juga. Gitu. Untuk kedepannya saya sangat berharap sekali gitu kan terhadap baik itu pihak Verkim maupun pihak CSR untuk membantu kembali masyarakat saya yang benar-benar kurang mampu dan rumahnya tidak layak huni. Gitu. Jadi masih cukup banyak juga masyarakat yang perlu bantuan untuk Rutilahu gitu kan. Ada 119 rumah yang perlu bantuan. Gitu. Dan itu saya sudah sampaikan ke pihak Perkim juga. Oh gitu. Itu dari 2020 kemarin. Gitu. Nah, berarti sebetulnya kalau boleh tahu nih Pak Lurah bocorannya, untuk ngebangun 1 rumah itu membutuhkan anggaran berapa sih Pak? Ya siapa tahu nanti mungkin ada dermawan sahabat Geraha Kreatif yang nonton, oh ternyata yang butuh disentuh di Parakan itu ada berapa puluh rumah gitu. Jadi sekarang kan udah zamannya ini Pak, donasi online. Nah,
Kalau untuk dana sih sebenarnya untuk para dermawan itu bisa disesuaikan, Pak. Gitu kan? Dengan apa nominal yang akan dibangunkan seperti apa. Tinggal RAB-nya baru gitu kan. Namanya bantuan itu sifatnya kan tidak bisa mewah, kan? Tidak bisa mewah gitu. Gitu. Nah, yang RAB-nya juga kita tidak bisa tentukan juga dari si penerima juga tidak bisa menentukan kan gitu. Yang penting mereka bisa tidur dengan nyenyak tidak kebocoran dan kepanasan tidak kepanasan gitu. Ya. Itu sahabat Geraha Kreatif. Tapi di sana kira-kira ada berapa rumah, Pak? Kalau menurut Bapak survei lah, maksudnya garis besarnya ada berapa rumah sih kira-kira yang butuh disentuh di sana? Nah, berdasarkan kemarin hasil usuran dari masing-masing RT itu ada 119 rumah gitu. 119 rumah gitu. Yang yang benar-benar rumahnya tidak layak huni. Butuh segera disentuh lah ya. Gitu. Semoga nanti penonton Geraha Kreatif atau mungkin dari pemerintah di sana mendengar ya akhirnya, atau ada dermawan mungkin ya, Pak ya. Iya. Oke, mungkin itu dulu Pak Lurah ya. Jadi semoga di masa pandemi ini Pak Lurah tetap sehat dan kita juga tetap sehat, tetap saya lihat Pak Lurah juga nggak kapok ya Pak jadi lurah ya. Ya itu udah resiko dan itu udah kemauan. Berbagai resiko, berbagai aspirasi masyarakat yang sifatnya ya namanya karakter orang kan beda-beda, Pak ya. Ada ya secara lembut mereka menyampaikan, ada juga secara bahasanya kasar kan gitu. Cuma itu harus kita terima. Ada ya itu. Ada banyak. Itu jadi saya di kepala desa itu tidak berperan dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Tetap ketika mereka kritik yang sifatnya membangun itu malahan itu jadi filternya kita gitu. Biar kita ke depan lebih baik. Amin. Jadi tetap gak usah baper lah Pak Lurah ya. Kalau baperan mati dari kepala desa. Iya sih, soalnya kan ya tadi ada yang sporadis, ada yang menyampaikan yang sopan, ada yang bahkan tidak sopan sama sekali gitu ya. Ya semoga Pak Lurah tetap terus di perjuangan. Mungkin kita doakan tetap sehat Pak Lurah Nana. Mungkin Pak sepatah dua patah kata buat masyarakat Bapak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para masyarakat Parakan yang saya selalu cintai. Amin. Saya selalu berdoa kepada masyarakat saya semoga tetap sehat jasmani dan rohani. Amin. Dan tetap bekerja keras untuk terciptanya masyarakat Parakan menjadi masyarakat sehat dan sejahtera. Amin. Dan saya juga doakan selaku kepala desa agar tetap eksis, bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat saya ya ke pemerintah pusat. Amin. Apa yang benar-benar hak masyarakat saya desa Parakan supaya bisa diterima dengan baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, itulah teman-teman sahabat Geraha Kreatif. Semoga silahkan diambil yang positifnya, jangan diambil yang negatifnya, gitu ya Pak Lurah ya. Betul. Jadi dan jangan baperan terhadap percakapan kami, gitu ya Pak Lurah. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini, apa yang kami diskusikan hari ini, mungkin menjadi sebuah masukan, gitu ya. Jadi hal yang positif silahkan diambil. Kalau tidak positif, jangan diambil. Kira-kira itu Pak Lurah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, kemudian pakai masker, jangan lupa tetap jaga imunitas tubuh. Ya, salam sehat, Geraha Kreatif.